Pasien Nyonya Rina. Oke, baik. Baik, silakan masuk. Boleh sama orang tua saya? Oke, boleh. Iya sih. Silakan dulu. Bapak, Ibu silakan dulu. Oke, selamat sore Ibu Rina, Bapak, Ibu. Ya, sore semua. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Mei dan juga ada rekan saya perawat Yolanda. Jadi di sini kami ingin mengkaji sesuai dengan dekan sebelumnya yang disampaikan oleh legislasi. Sebelumnya Ibu boleh bantu sebutkan saya nama lengkap dan juga umur? Saya Rina, umur saya 29. Oke, benar ya dengan Irina. Ibu boleh ceritakan apa keluhan yang Ibu rasakan sekarang ini? Jadi saya datang ke sini itu karena semenjak perceraian saya merasa saya sering marah-marah sama ayah. Saya juga sering memarahi anak saya, saya tidak tahu anak dia. Iya, sering marah-marah Anda. Bisa bahas apa itu? Jadi karena saya semangat itu mungkin dari dulunya saya sering teringat mantan suami saya setiap saya melihat anak saya. Jadi maka dari itu saya sering marah-marah ke anak saya karena Jadi karena maaf Ibu tentang anak perceraian Ibu itu, jadi Ibu sering marah-marah seperti itu yang baik ke anak Ibu. Yesus. Oke. Reaksi apa yang Ibu biasanya lakukan mungkin kalau ketika Ibu sedang kesal, marah atau bersedih, selain tadi yang Ibu bilang ya senang anak gitu atau apakah Ibu juga melempar-lempar barang seperti itu atau yang lain adakah? Saya nggak sampai melempar barang sih, saya cuma marah-marah tiba-tiba marah dan kesal. Juga saya kalau saya merasa marah yang berkepanjangan itu saya akan mengurung diri di kamar sih, Sus. Jadi supaya Ibu jadi turun diri gitu ya, Iya, benar, suka menyendiri. Oke. Apa perasaan Ibu sebelumnya mengenai perceraian ini? Perasaan saya mengenai perceraian ini udah pasti saya merasa sakit banget ya, Sus. Karena saya nggak nyangka gitu pernikahan yang indah sebelumnya terjadi mengalami perceraian seperti ini. Saya kecewa sekali, Sus, dengan pernikahan ini. Oke, seperti itu ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya saya akan menanyakan. Nah, bagi Ibu terkait kondisi yang Ibu alami saat ini, baik kira. Nah, dulu gimana cara Ibu untuk menangani kondisi yang Ibu alami? Kalau dulu waktu saya banyak pikiran ya, Sus, saya itu sering cerita ke sahabat saya, tapi sekarang tuh rasanya saya malas untuk bersosialisasi karena saya merasa malu juga, kayak nggak mau orang lain tuh ikut merasakan beban saya juga gitu. Oke, baik. Nah, biasanya ada dukungan dari keluarga atau dari teman terdekat Ibu terkait kondisi yang Ibu alami saat ini? Kalau untuk saat ini sih dari kedua orang tua saya ya, Sus, yang mendukung saya karena saya juga serumah dengan kedua orang tua saya. Terkhusus ibu saya yang membantu mengurus anak saya karena sampai saat ini juga saya masih kurang dalam mengurus anak saya semenjak perceraian terjadi, Sus. Oke, baik Ibu. Terkait kondisi yang Ibu alamin ini, apakah mengganggu, mempengaruhi hubungan dengan ibu, orang tua, terus anak, atau dengan lingkungan sekitar? Untuk mempengaruhi sih ke anak ya, Sus, paling mempengaruhi itu karena jujur saja saya selalu setiap melihat anak saya selalu teringat dengan mantan suami saya sehingga saya
marah-marah gitu tanpa alasan. Kalau untuk sosial yang lain itu saya merasa malu aja sih sus, karena awalnya pernikahan saya harmonis tapi ternyata berujung ke perceraian gitu sih. Oke, baik Ibu. Jadi sering marah ya Ibu? Iya benar sis. Nah, oke baik Ibu, terkait kondisi ini, apa harapan untuk agar kesembuhan Ibu? Jadi sebenarnya hanya satu sih sus yang saya inginkan. Saya ingin bisa mengontrol emosi saya. Saya sampai saat ini tuh belum menemukan cara bagaimana untuk mengatasi emosi saya yang tidak stabil, tiba-tiba marah, apalagi ke anak saya sendiri. Sehingga anak saya nggak takut lagi ke saya sis. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya saya izin boleh untuk bertanya-tanya tentang kondisi yang Ibu alami ini kepada Bapak dan Ibu sendiri. Boleh? Kenapa harus tanya ya sis? Kalau boleh tahu ke orang tua saya. Nah, kita bertanya-tanya agar untuk karena kan orang tua Ibu ini merupakan orang yang terdekat dan juga yang selalu ada di lingkungan sehari-hari Ibu. Jadi mereka tahu tentang kondisi yang dialami oleh Ibu. Nah, ini juga untuk membantu kita untuk mencari solusi terkait kondisi yang dialami oleh Ibu. Oh, tapi saya boleh di sini kan sus juga? Oh, nggak apa-apa sus. Baik Ibu dan Bapak, selamat sore. Nah, di sini saya izin bertanya tentang beberapa hal untuk menggali informasi lebih dalam lagi terkait kondisi yang dialami oleh anak Ibu, yaitu Ibu Rina. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia sus. Baik. Nah, sejak perceraian terjadi, apakah ada perubahan yang dialami oleh anak Ibu, yaitu Ibu Rina, yang Bapak dan Ibu lihat? Dia tuh jadi lebih murung gitu, terus kayak dia tuh sering di kamar, diem di kamar, terus beberapa kali saya denger tuh dia nangis. Saya sebelumnya kan dia tuh anaknya ceria, tapi setelah perceraian yang dialami dia sering marah-marah nggak jelas. Malahan anaknya yang jadi korban lagi dari marah-marah gitu. Oke, baik Ibu. Boleh tahu kondisi yang dialami oleh anak Ibu Rina ini sudah dialami sejak kapan? Sejak perceraiannya sih sus, mungkin lebih parahnya lagi 6 bulan terakhir ya sus. Ya, setelah perceraian itu dia mulai menyendiri, jarang cerita ke kami juga sekarang. Oke, baik. Tadi kan Ibu dan Bapak bilang kalau misalnya Ibu Rina ini lebih sering marah-marah. Nah, apa reaksi yang diberikan Ibu Rina pada saat Ibu Rina marah atau pada saat Ibu Rina banyak pikiran? Nah, dia tuh lebih sering diem aja gitu kalau misalkan kita nanyanya, kamu kenapa? Dia bilangnya nggak apa-apa, tapi di muka dia tuh jelas banget kalau dia tuh tertekan, kalau dia tuh banyak pikiran. Saya kan kenal dia dari kecil kan, saya sering dikasih dengan dia, tapi setelah perceraian itu dia lebih sendiri, dia lebih suka menyendiri. Saya juga pernah ngajak dia berbicara, tapi dia bilang bapak nggak ngerti tentang kondisinya. Jadi saya pun takut berbicara, takutnya salah gitu. Oke, terkait kondisi yang Ibu Rina alami, apa dukungan yang Bapak dan Ibu berikan kepada anak Ibu untuk saat ini? Kalau dari saya sendiri, saya cuma bantu buat jagain cucu saya. Terus beberapa kali juga saya masakin di rumah gitu. Terus kalau misalkan saya mau ajak dia cerita, takutnya dianya malah makin tertekan. Jadi ya udah gitu aja. Sama.
Sama ya gitu ya Pak. Oke, tadi seperti yang Ibu bilang berarti selama kondisi Ibu seperti ini yang jaga cucu itu Ibu ya sebagai cucunya. Apakah Ibu melihat perubahan seperti itu terhadap cucu Ibu atas kondisi yang dialami Ibu Rina? Cucu saya dia jadi pendiam sus, terus kayak sering banget cari perhatiannya tuh dengan nangis. Pas ditanyain kenapa dia nggak bilang kenapanya. Jadi lebih rewel gitu ya. Iya sus. Kalau dari Bapak, apakah melihat perubahan dari cucu Bapak? Cucunya mungkin trauma ya, trauma sama ibunya sendiri. Dia kan masih butuh perhatian kan, tapi ibunya sendiri lebih marah-marah ke dia, jadi dia sering nangis. Oke, apa harapan Bapak dan Ibu mengenai kondisi Rina selanjutnya ke depannya? Saya maunya dia lebih bahagia sih sus, terus nggak marah-marah. Kasihan kan ke anaknya juga. Ya, dengan kami yang bawa dia ke sini, harapan kami semoga dia bisa cepat sembuh dan juga mendapatkan penanganan profesional dari perawat-perawat. Oke, makasih Bapak, Ibu, dan juga Ibu Rina sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan jujur. Nanti keluhan dan juga jawaban-jawaban dari Bapak, Ibu, dan juga Ibu Rina akan kami konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter untuk mengenai solusi selanjutnya terhadap permasalahan Ibu Rina ini. Baik sus. Kalau terima kasih ya sus. Kalau boleh tahu mungkin ada nggak saran atau solusi buat Rina gimana cara dia mengontrol emosinya? Ya, jadi kan Ibu Rina seperti keluhan-keluhan yang sudah Bapak, Ibu, dan Ibu Rina sampaikan. Ibu Rina mengalami ini akibat dampak perceraiannya, jadi lebih sering marah-marah, apalagi terhadap anak, mengurung diri ataupun menyendiri dari lingkungan sekitar juga. Itu Ibu Rina mengalami coping tidak efektif seperti itu. Jadi akibat dari permasalahan yang Ibu alami. Jadi saran saya, Ibu bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam, mungkin tindakan awal seperti itu untuk bisa menenangkan diri Ibu terlebih dahulu, karena permasalahannya ada di diri sendiri awalnya. Jadi Ibu mencoba untuk bisa mungkin terbuka dengan kedua orang tua Ibu. Mungkin memang susah, mungkin memang berat, tapi kalau Ibu mau sedikit-sedikit mungkin terbuka dengan kedua orang tua Ibu bisa menjadi lebih lega seperti itu. Juga mungkin ketika ada yang memicu Ibu marah seperti tadi yang Ibu ceritakan, Ibu mungkin bisa tarik, bisa memberi jeda atau sedikit jarak gitu untuk tidak dekat mungkin dengan anak Ibu, supaya anak Ibu tidak mendapat pelampiasan dari amarah Ibu. Mungkin seperti itu sih. Oke, baik sus, terima kasih. Sarannya bisa kami terima. Terus kalau boleh tahu untuk konsul Rina selanjutnya ada nggak ya sus? Untuk konsul selanjutnya mungkin akan kami informasikan lebih lanjut nanti by WA. Nanti saya akan informasikan mengenai jadwal pastinya untuk Ibu konsul selanjutnya. Tapi harapan kami Ibu dapat konsul rutin supaya lebih kondisi Ibu lebih cepat teratasi gitu. Berarti harus rutin ya sus? Iya. Ya deh sus. Makasih ya sus. Makasih banyak sus. Ini sih sus.